Hai guys, welcome back my channel Nairet Bab. Selamat datang di channel Nairet Bab. Seneng banget aku bisa sharing sama teman-teman semua di sini. Spesial kali ini aku akan bahas tentang konten 10 fakta mengejutkan tentang hubungan percintaan dan edukasi seksualitas yang belum kamu tahu. Khusus untuk kamu apalagi millennials or Gen Z, kamu bisa nonton video ini sampai selesai. Banyak informasi yang mungkin nggak kamu tahu tapi akan kamu tahu setelah nonton video ini sampai selesai. Check it out. Fakta pertama, seks itu normal dan juga sehat. Ya, banyak orang merasa tabu bahas edukasi seksualitas. Padahal, kalau kita tahu sejak dini, kita nggak akan naif, kita nggak akan terjebak pada informasi sesat. Kita tahu ada beberapa orang yang memilih untuk hidup sendiri, tapi itu salah. Ternyata seksualitas dengan lawan jenis di hubungan halal itu membuat kita sehat secara mental dan juga fisik. Fakta kedua, komunikasi adalah kunci dari seksualitas. Ya, kita perlu komunikasi kepada pasangan halal kita. Kita nggak mungkin diem-diem atau malu-malu kucing untuk mengungkapkan sesuatu. Ada komunikasi dan juga batasan yang ingin kita beritahu pasangan kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kamu atau menjadi batasan kamu ke pasangan kamu. So enjoy for the moment, tapi kuncinya ada di komunikasi. Fakta ketiga, concern itu penting. Ya, kalau kita concern pada suatu hal dan fokus, pasti akan memberikan efek yang berbeda. Kita melakukan itu harus persetujuan dua orang, gak harus dengan paksaan atau kemauan kitanya seperti ini harus dijalankan, atau kita memaksa ini tuh ibadah gitu, harus melayani dan lain sebagainya, tapi harus ada persetujuan dua orang. Kalau dua-duanya siap untuk melakukan seksualitas, pasti tidak ada yang merasa terbebani. Enjoy for a moment. Fakta keempat, setiap orang itu beda. Iya, betul banget. Setiap kita itu beda, punya versi masing-masing dan juga selera masing-masing. Jadi kalau kita mikir untuk satu resep cocok semua orang itu nggak mungkin. Jadi setiap orang tuh punya kenyamanan dan juga seleranya masing-masing. Jadi jangan samaratakan kalau selera kamu juga disukai sama semua orang. Begitu juga kalau kamu ngerasa kamu bukan seleranya dia, terus kamu ngerasa kamu nggak ada yang selera sama kamu atau nggak ada yang suka sama kamu. Setiap orang itu beda, makanya nggak usah disatu-satuin. Yang penting kita percaya diri dengan apa yang ada di dalam diri kita. Fakta kelima, seks bukan segalanya. Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Seksualitas memang dibutuhkan setiap makhluk hidup karena secara biologis memang kita ini makhluk sosial yang perlu memproduksi dan juga memberikan reproduksi kepada setiap orang atau lawan jenis kita yang terkait atau keterikatan pada pasangan halal dan juga pernikahan. Tapi sebetulnya seks itu bukan segalanya. Masih ada faktor lain seperti dukungan atau support emosional yang kita berikan kepada pasangan, sukacita dan juga effort yang kita berikan, makanan yang kita sajikan, dan barang-barang yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Jadi bukan cuma seks aja yang utama, faktor lain juga mendukung biar hubungan kamu langgeng dan kamu merasa nyaman punya partner hidup seperti pasangan kamu yang saat ini. Fakta keenam, ya, fakta keenam, pornografi bukan realita, itu adalah hiburan. Jadi kebanyakan kita tersesat dengan imajinasi yang disajikan oleh video atau foto yang mengarah pada hal-hal seksualitas. Jadi sudah disetting, sudah disempurnakan sedemikian rupa dan kita menjangkau agar kita seperti yang kita lihat di video atau di sebuah cerita. Jadi itu hal yang konyol kalau kita menjadi acuan melihat video atau sesuatu yang disajikan, baik itu melalui pornografi atau hal yang lainnya,
itu sudah disetting, makanya itu bukan menjadi acuan atau pedoman. Jadi setiap orang itu nggak bisa dipaksakan untuk selalu bisa sempurna kayak video-video yang kamu tonton. Fakta ketujuh. Nah, seksualitas dan kesehatan mental ada keterikatannya. Jadi kalau seksualitas kamu bagus akan berpengaruh ke kesehatan mental. Mood kamu jadi bagus, selera kamu jadi meningkat. Tapi kalau kebalikannya, seksualitasnya rendah pasti akan mempengaruhi mood kamu. Jadi penting untuk jaga kesehatan sejak dini. Fakta ke-8, menghargai batasan pasangan. Ya, kita harus tahu batasan apa yang menurut pasangan kita nih nyaman. Kita harus nanya, jangan sampai dia melakukan itu karena keterpaksaan. Ada loh orang yang gak suka melakukan sesuatu. Tidak semestinya kita langsung menghakimi. Kita harus menanyakan dulu sama pasangan kita atau partner kita, kamu mau atau enggak, karena setiap orang tuh punya batasan, karena dia nggak mau ngelakuin itu karena ada alasan. Kita nggak tahu alasannya apa, dan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tidak semuanya sama rata sesuai apa yang kita mau. Fakta ke-9, ketidakpastian dalam hubungan. Ya, ada yang setuju nggak? Kita nggak bisa memaksa orang untuk terus stay di hidup kita, walaupun kita tahu dia udah janji sama kita, dia udah bersumpah setia sama kita. Tapi ketidakpastian dalam hidup tuh selalu ada. Kita nggak perlu insecure atau takut akan hal itu terjadi. Untuk saat ini kita jalani aja sekarang. Untuk kedepannya kita nggak tahu. Tapi kita harus tahu bahwa hidup itu mengajarkan ketidakpastian. Dan kita harus yakini ketidakpastian itu akan selalu ada di hubungan, walaupun sudah suami istri atau dalam keterikatan di hal yang serius. Tapi kita harus punya satu mindset bahwa ketidakpastian itu akan selalu ada dalam hidup ini. Nah, kalau kita mau mengeksplor mengenai tentang edukasi seksualitas, kita juga bisa mencari pada sumber-sumber yang bertanggung jawab. Jadi setiap hal, setiap waktu itu akan selalu ada ilmu dan informasi yang bertambah. Sekarang tuh zaman udah teknologi banget, jadi kita bisa searching di Google maupun di laman-laman resmi kesehatan. Kita nggak usah kayak naif atau misalkan kayak, ngapain nyari kayak gitu. Karena zaman sekarang udah canggih banget dan setiap hal yang kita cari itu bisa ketemu. Kenapa kita harus update kesehatan, edukasi seksualitas? Karena kita nggak tahu apa yang informasi yang terupdate yang menurut kita tuh emang ada ya. Nah, kayak misalkan tes kesehatan seksualitas pada perempuan ini tuh udah update banget. Tapi mungkin kita nggak tahu karena kita nggak baca informasinya. Jadi, biasakan untuk sering membaca informasi mengenai kesehatan seksualitas. Oke guys, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video lagi. Kalau misalkan kalian mau request, silahkan DM Instagram aku @noiredbang. Thank you so much, kita ketemu lagi. Bye!